Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebagai wujud syukur untuk meningkatkan kesolehan kita. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan monumental bagi umat Islam karena lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Dan kita sadari Rasulullah adalah khairul anam, sebaik-baik makhluk manusia. Di dalam Quran surat Al-Ahzab juga disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah, yakni Nabi Muhammad itu teladan yang baik bagi kalian. Mengulang yang pernah saya sampaikan, teladan berbeda dengan model untuk ditirukan persis itu beda. Jadi saya menyebut meneladani tidak sama dengan menirukan. Nabinya keriting, kita kemudian ke salon mengkeriting rambut kita, itu menirukan. Rasulullah pakai jubah, kita kemudian pakai jubah, itu menirukan. Tetapi yang namanya meneladani itu lebih ke spirit yang ada di dalamnya, akhlaknya terlebih itu. Boleh jadi pekerjaannya beda-beda karena Rasulullah itu kepala negara, lalu kita jadi kepala negara semuanya. Karena Rasulullah itu tidak pegawai negeri lalu kita keluar dari pegawai negeri. Bukan begitu. Rasulullah itu bukan petani, beliau peternak, beliau penggembala kalau boleh dikatakan, bukan. Tidak berarti semuanya harus jadi penggembala. Karena saat itu Nabi juga menghargai pekerjaan dokter, menjadi pekerjaan yang bertani, menjadi pedagang, semuanya dihormati. Nah, yang membedakan semuanya itu adalah ya akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlaknya itu. Jadi beda antara meneladani dengan menirukan. Karena sekarang banyak orang yang lebih membatasi menirukan tapi tidak meneladani. Pakaiannya mirip sekali, tapi tidak suka ngomong dengan yang lain. Padahal Rasulullah itu ya gaul, bahkan dengan musuh aja tetap diajak ngomong, ngobrol, bergumul dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis ini yang saya sampaikan untuk memperbaiki akhlak kita sebagai seorang mukmin. Satu hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, al-mu'minuna karajulin wahid. Orang-orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Kita ini satu tubuh. Idza staka ra'suhu tada'a lahu sya'irul jazati bil huma was sahar. Sekiranya kepalanya cenut-cenut, kepalanya pusing, itu seluruh anggota tubuh ikut merasa demam, lemes, lelah.
Maka kalau boleh disimpulkan, salah satu karakter mukmin itu dia punya empati yang kuat. Jadi kalau melihat ada orang menderita itu, dia bisa menyelami bagaimana penderitaan orang itu. Kalau ada orang yang gagal, saudara kita yang gagal itu, kita ikut merasakan bagaimana orang gagal itu. Sehingga sikap yang dibangun nanti berbeda dengan orang yang tidak punya rasa paham itu. Lihat orang gagal, kamu sih mestinya seperti ini, tapi sing sabar ya. Ini kan awal dari kesuksesanmu. Itu bentuk sikap-sikap orang yang bisa memahami bahwa orang gagal itu yo ngeluh cenut-cenut sudah karu-karuan. Maka disimpulkan oleh Nabi tadi, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu punya empati yang kuat. Karena dia merasakan kal jasadil wahid atau kajasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ya seperti kalau kita mungkin sedang bekerja membawa palu, lalu memukul paku, tapi yang kena jempol kiri itu langsung spontan. Kadang-kadang tangan kanan yang memegang palu itu langsung lempar palunya, padahal nggak ada masalah dengan palunya. Itu saking tidak ingin untuk kedua kalinya melukai, dia lepaskan itu yang namanya palu itu, sambil berusaha tangan kanan ini memegangi tangan kiri yang kena palu tadi. Kadang-kadang matanya juga ikut meneteskan air mata, lidahnya keluh mengatakan aduh dan lain sebagainya. Yang tadinya mau lari juga kakinya ikut mengerem. Itu artinya ada empati yang kuat dari satu anggota tubuh yang terkena. Padahal yang mukul ya tangan kanan juga, satu tubuh juga. Tapi dia bisa mengendalikan. Karena boleh jadi dia memukul bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaksengajaan. Dan belum tentu yang namanya tangan yang terluka tadi itu karena dosa tangan yang terluka tadi. Ini sama dengan kalau kita menghadapi berbagai peristiwa, kok ada kampung kena musibah, gempa, itu dosanya orang sana. Enggak. Belum tentu, karena kita adalah satu tubuh. Karena tadi tangan yang kepukul tadi itu Pak karena dosanya tangan kiri kan enggak. Jangan-jangan ya tangan kanan, belum tentu juga, karena tangan kanan sudah berusaha lurus tepat, yang mau dipukul pakunya bukan tangannya. Tapi karena pikirannya agak kesana kemari, bisa jadi dosa pikirannya enggak konsentrasi, akhirnya yang kepukul tangan kirinya dan seterusnya. Maka tidak bisa kemudian kita jatuhkan vonis yang kena bencana itu yang kena atau yang berbuat dosa. Belum tentu. It's okay kalau kita menjadikan pelajaran, kalau saya itu menderita ya karena dosa saya. Enggak apa-apa, itu untuk dirinya. Ibarat orang kesandung, astagfirullah, mungkin kaki ini tidak pernah diajak ke masjid ini. Enggak apa-apa, itu dosa untuk introspeksi, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai temannya kesandung, sikilmu kakean dosa le. Tidak enak, tidak nyaman. Itu tidak nyaman. Itu tidak punya empati sama sekali. Itu hadis yang pertama. Jadi seorang mukmin memiliki empati yang kuat. Yang kedua sama. Redaksinya hampir mirip. Rasulullah dalam kutipan Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, innal mu'mina lil mu'mini kalbun yashuddu ba'duhu ba'du. Sungguh mukmin atas mukmin yang lain itu bak bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Jadi saling menguatkan. Supaya apa? Ya, umat Islam itu ketika salah satu lemah, satunya memberikan penopang. Tiang berdiri sendiri itu ya rapuh. Kalau dihantam sana sini lama-lama bengkok juga itu. Tapi dengan adanya tembok, dia akan nyepit, itu tuh lebih kuat daripada tiang berdiri sendiri tanpa ada tembok. Begitu pula kalau ada tembok tanpa ada
pilar-pilar penyangganya atau beton yang menyangganya. Dulu kasus Jogja kena bencana gempa itu ambruk semua itu cepat. Itu karena di sana ternyata konstruk bangunannya tanpa sloop, tanpa apa namanya kolom, tanpa itu sehingga hancur. Jadi umat Islam ini diharapkan oleh Nabi tidak ada yang paling kuat itu. Maka satu sama lain harus saling menguatkan. Kalau dalam bahasa kita ya solider lah gitu. Saling menguatkan. Jadi bukan memanfaatkan. Karena seringkali kita melihat ada saudara kita yang lemah justru dimanfaatkan. Lemah mental, lemah apa, jadi pesuruh terus. Tapi bagaimana memberikan motivasi agar orang itu bisa membangkitkan potensi yang ada pada dirinya menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi seorang mukmin atas mukmin yang lainnya sebagai saudara harus memiliki dua hal tadi itu diantaranya. Ya punya empati dan yang kedua adalah solidaritas. Tidak cukup hanya empati tapi tidak memiliki kepedulian untuk menguatkan yang lain. Dan orang bisa atau mau menguatkan pihak lain umumnya juga dibangun karena ada empati yang kuat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dua hal ini mudah-mudahan bisa memberikan dorongan semangat bagi kita untuk mengokohkan ukhuwah, kita menyebut ya persatuan lah dalam Islam. Apalagi kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita yang salah satu fondasinya persatuan Indonesia. Umat Islam harus bersatu. Karena ini mulai ada ya riak-riak lah. Padahal sama-sama Muslim gitu ya, tapi merasa Muslim dari suku tertentu dengan suku yang lain dianggap tidak sama gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.